Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube Kesumaku. Pada kali ini saya mau melakukan pembuahan tanaman anggur lanjutan. Jadi maksud saya lanjutan dari pembuahan pertama. Ini dilakukan pada musim kedua atau istilahnya buah selang lah ya, dari musim yang sebelumnya. Kemarin tanaman anggur ini berbuah lebat dipanen pada bulan April Mei. Nah, pada kesempatan ini setelah habis, kemudian 2 bulan kemudian kita lakukan pembuahan lanjutan dengan cara-cara yang akan saya lakukan sebagai berikut. Simak videonya. Baik, ini kondisi tanaman yang setelah selesai berbuah. Jadi ada batang tua, kemudian ada batang-batang yang masih muda, daun-daunnya. Oke, akan saya tunjukkan cara melakukan pembuahan kedua, pembuatan lanjutan, yaitu dengan melakukan pemangkasan pada cabang yang sebelumnya berbuah. Kemudian dia mempunyai tunas atau mempunyai batang lanjutan yang cukup besar, atau setidaknya sebesar pulpen ya. Nah, ini awalnya berbuah di sini ya, berbuah di sini, kemudian batang lanjutannya ini. Selanjutnya kita cari pada batang yang masih punya daun, dan kita cari mata but yang besar seperti ini ya. Kemudian kita lakukan pemangkasan di sini ya, potong. Kemudian daun ini dibuang, 2 daun ya, kita buang. Kemudian kita letakkan pada posisi yang aman. Kita tunggu sampai munculnya tunas. Berikutnya sebagai contoh, ini juga ini yang masih ada buahnya, cabang yang masih ada buahnya. Kemudian kita lihat batang yang mendukung buah ini, yang lanjutannya ke ujung. Ini seperti sini. Kemudian ini yang ujungnya. Nah, ini yang saya maksud pembuahan lanjutan itu. Jadi dari cabang yang berbuah, kemudian cabang lanjutannya mengarah ke tempat lain. Ini posisinya sekitar lebih dari 1 meter dari buah, bisa lebih dari 1 meter, disesuaikan dengan besarnya batang. Selanjutnya di mana letak pemangkasan atau letak yang akan kita buahkan. Ini diperkirakan lebih dari 1 meter. Ini masih ada dukungan daun cukup banyak. Nah, kemudian di sini, nah, ini ada batang yang sedang, udah tidak terlalu muda. Kemudian kita pangkas di sini. Nih, ini kita buang tunas airnya. Dua titik mata tunas yang kita harapkan nanti tumbuh dan membawa bunga. Rekan sekalian, ini saya tunjukkan satu lagi contoh. Ini yang ada buahnya.
Ya, ini masih ada tangkai, ada buahnya. Kemudian kita urut cabang yang membawa buah tadi. Ini masih di sini. Ini masih ada dukungan daun beberapa. Nah, kemudian pada ujung ini sudah kita potong. Nah, ini sudah mulai nampak keluar mata tunas. Kelihatan ya. Nah, ini juga sudah kelihatan mata tunasnya. Rekan-rekan sekalian, cabang yang bisa dilakukan pemangkasan atau pembuahan lanjutan ini dengan syarat pertumbuhannya subur ya, pertumbuhannya sehat, kemudian besarnya sudah lebih dari setidaknya 1 pensil. Nah, ini contoh sudah masih ada buahnya ya. Nah, ini buahnya di sini. Nanti setelah ini masak dan bisa dipanen, kemudian seperti tadi saya jelaskan di awal, kita lakukan pemangkasan setidaknya lebih dari 1 meter setelah buah. Ini pernah saya lakukan juga, buah ini sudah masak tapi belum dipanen, tapi kita lakukan pemangkasan, sudah kita lakukan pemangkasan juga. Itu asal kondisinya subur, waktu itu bisa berbuah. Tetapi hati-hati, perlakuan yang demikian tidak saya sarankan karena akan menguras energi tanaman sehingga dikhawatirkan nanti akan stres. Ya, pada pemangkasan yang saya lakukan di kebun saya ini, pemangkasan lanjutan saya lakukan setelah panen, kemudian kita tunggu selama setidaknya 1,5 sampai 2 bulan. Pada masa itu, selama menunggu itu kita lakukan pemupukan ya. Kita lakukan pemupukan setelah panen. Ya. Kemudian kalau tidak terjadi hujan berturut-turut setidaknya 3 hari atau 4 hari, nah ini disiram, lihat kelembabannya. Ini dimungkinkan untuk lebih mempercepat pemulihan tanaman agar tidak stres. Tanaman anggur bisa dipaksa untuk berbuah, tetapi lama-lama tanamannya akan merana tanpa diimbangi dengan perawatan berkaitan dengan pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit. Oke, selanjutnya kita akan lihat hasil perlakuan pembuahan lanjutan yang sudah saya lakukan. Ini contoh, ini selisih ya memang dengan perlakuan sebelum agak lebih dulu, ini pemangkasan pembuahannya agak lebih dulu. Sudah sebesar ini, sudah sebesar sekitar 1 biji kacang tanah ya, biji kacang tanah. Ini saya lakukan lebih dahulu dari yang lain karena di pohon ini tadinya sudah habis duluan panennya. Pemangkasan atau pembuahan lanjutan ini jangan diharap sama dengan dari panen yang sebelumnya ya. Ini akan lebih rendah jumlah produksinya karena persiapan tanamannya terbatas dan kita lakukan setelah
tanaman itu panen, sehingga energi tanaman juga terbatas masih. Ini contoh pemangkasannya, hasil pemangkasannya. Ini tunas air dipangkas, kemudian awalnya ini cabang. Nah, ini tadinya cabang ke sini, kemudian kita pangkas, kemudian keluar tunas, ya ini, dan membawa bunga. Ya, ini membawa bunga. Ini salah satu contoh. Kebetulan ini hanya muncul satu tunas. Ini contoh lain. Nah, seperti ini. Ini cabang dari tanaman sebelah sana. Ya, karena dia tumbuh subur, kemudian nyebrang ke tetangganya. Ini di barisan sebelahnya. Kemudian ujungnya kita pangkas seperti ini. Nah, dan tumbuhlah tunas beberapa ini, dan membawa bunga. Ini bunganya. Ini. Nah, ini contoh lain juga. Batangnya cukup besar ya, itu hampir sama dengan telunjuk. Kemudian kita pangkas, dan ini membawa 4 cabang ya. 4 cabang dan membawa bunga semua, gede-gede. Berapa nih? 1, 2 ya, cabangnya 1, 2, 3, 4 ya, 4 cabang dan membawa bunga semua, gede-gede. Nah, ini saya tunjukkan lagi sebelahnya. Ini cabangnya cukup besar, kemudian ke bawah ini mengeluarkan cabang 1, 2, 3, 4 juga. Ini bunganya ya, gede-gede. Mudah-mudahan nanti jadi sampai panen ya. Nih. Nah, ini juga seperti tadi nih, dari barisan atau tanaman sebelah ini, karena pertumbuhannya subur, kemudian mencari tempat yang sesuai, dia nyebrang nih ke barisan tetangga. Aduh, tapi pertumbuhannya bagus. Ini setelah dipangkas di sini ya, di sini dipangkas, kemudian keluar cabang 2 gede-gede. Ini kelihatan ya. Ini juga udah selesai penyerbukan ini rupanya. Pada saya lakukan pembuatan video ini, sudah ada perlakuan setelah tumbuhnya bunga ya. Masih brokoli, itu kita lakukan seperti biasa, pencelupan hormon GA3. Hormon GA3 yang saya gunakan itu menggunakan merek dagan Biges dari kapal terbang itu. 1 liter saya kasih 10 tetes, 9 ya, 9 tetes ya, entahlah 9 tetes. Jangan berlebih karena akan berakibat fatal kalau lebih dari itu. Selanjutnya setelah dicelup dengan Biges, itu umur bunga dari pemangkasan antara 18 sampai 20 hari. Atau bahkan ada yang kalau pertumbuhannya bagus dari 15 hari sudah bunganya udah bagus, bisa dicelup. Setelah bunga dicelup, kemudian tumbuh, melakukan penyerbukan. Tapi harus juga diperhatikan perawatan lainnya,
yaitu membuang tunas-tunas air pada cabang yang berbuah. Ini contohnya, ini kita buang. Atau kalau tidak menggunakan gunting juga boleh menggunakan tangan, ya, dicopek aja, ditarik ke bawah gitu, udah putus. Nah, ini, dan sulur-sulur itu dibuang juga, sulur yang tidak berkepentingan, artinya tidak dia mengait ke kaitan lainnya. Demikian tadi sekilas tentang cara pembuahan lanjutan pada tanaman anggur yang bisa saya tularkan, ya. Ini yang saya lakukan. Silahkan kawan-kawan pengangguran mempunyai kreasi sendiri. Saya di sini sesuai dengan iklim yang ada di kami dan pertanaman yang sudah cukup sekitar 3 tahun ya saya rawat. Saya temukan cara yang demikian. Mungkin di daerah lain atau kawan-kawan punya trik yang berbeda, itu silakan saja, itu kreativitas. Pada intinya kita semangat bertanam anggur, hijaukan bumi, jalan silaturahmi. Salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.